Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, guys. Hari ini aku bersama Khadijah. Dadah. Hai, assalamualaikum. Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Khadijah ini adalah anak dari Kiai Jamil. Masya Allah, guys. Hari ini bisa berkesempatan bertatap muka langsung minta ilmunya langsung sama beliau. Dan udah ini udah bilang di vlog sebelumnya ya. Semoga di next video ini bisa. Aduh, ini sial banget kayak cahaya ilahi. Semoga di next video ya ini bisa nimba ilmu dari Ustadz Jamil. Dan alhamdulillah qadarullah, masya Allah, akhirnya hari ini Allah kasih kesempatan buat menuntut ilmu dari beliau. Ya Allah, ini senang banget ya anaknya beliau, masya Allah. Hai. Assalamualaikum. Videoin gak apa-apa Ustadz? Boleh. Buat YouTube. Oh, YouTube. Ini YouTube pesantren. Enggak, punya pribadi. Oh iya, ini YouTuber. Education vlogger Ustadz. Wes, konten. Oke. Silakan. Minta nasihatnya Ustadz. Mau lanjut kuliah insya Allah. Alhamdulillah. S2. Amin. Karena biar semangat nuntut ilmu di tengah pandemi seperti ini Ustadz. Kayak kan banyak tuh teman-teman pada yang ya maksudnya banyak teman-teman ada yang di UI, UGM dan segala macam kan, semuanya online ya kuliahnya. Pasti teman-teman juga kayak ngerasa ngedown gitu ya. Dan gimana buat teman-teman yang pengen kuliah nih kayak Yeni, insya Allah tahun ini bismillah. Yes, sama. Bulan Juni lahirnya. Januari Ustaz. Loh, kok bisa? Oh, January. Yes. Oke ya. Ini langsung aja kita ngobrol santai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya ucapkan ribuan terima kasih kepada kawan-kawan yang sampai saat ini masih menggawangi Daku Cianjur. Sesungguhnya ini adalah berkah yang Allah turunkan buat kita. Kenapa? Karena tidak semua tanah itu di atasnya dipakai buat ngaji. Ya. Tidak semua tanahnya Allah dipakai buat ngaji. Walaupun ju'ilatil ardu masjidan, dijadikannya tanah ini sebagai masjid, itu memang bermakna yang lebih luas bahwa kita sholat di mana aja bisa. Tapi tidak semua tanah itu, sebagaimana juga tidak semua manusia kebagian berkahnya Quran. Alhamdulillah di tanah yang segini ini kemudian ada anak-anak yang hafal Quran. Ini kan luar biasa. Rumah saja kemudian kita bacakan Al-Quran. Yang Allah berikan kepada kita apa? Ketenangan. Nazalat alaihimus sakinah. Ketenangan, tenang. Penghuni rumah itu tenang. Makanya kalau ngaji biasa di ruang tamu, sekali-kali pindah gitu ke kamar biar berkahnya kemana-mana. Sama sholat sunnah di rumah juga sama. Sholat tahajud, kita jangan di musola terus gitu. Di rumah pindah-pindah ruang. Nggak usah tuh ruangnya cuma 2 biji, cuma 2 ruang. Nggak apa-apa 2 ruang itu nanti berkah. Jadi ada ketenangan. Tenang itu mahal. Tenangan itu mahal. Orang kaya raya bisa tenang nggak? Bisa tidur nyaman nggak? Belum tentu. Tukang beca nih di pasar, dia bisa tidur pules karena dia nggak mikirin duit. Duitnya diambil orang. Ya itu ketenangan. Ini ketenangan itu memang dari Allah langsung. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Jadi Allah yang nurunin. Sebabnya bisa macam-macam. Sebabnya kan sebab ketenangan bisa ya Allah, karena kita dekat dengan Quran, kita jadi ahli zikir, ibadah juga rajin. Kemudian apalagi menikah juga menjadi sebab ketenangan, sumber ketenangan. Jadi sakinah mawaddah warahmah. Ini tenang sakinah. Apalagi bikin tenang itu kalau kita nerima apa adanya, bersyukur. Nih pisang nih, masih dek, mama dulu dek. Nih, sebentar. Apa yang ada di benaknya teman-teman,
Apa yang ada di? Ini apa yang ada di? Ini jadi hikmah loh. Hah? Pisang. Pisang, oke. Apa lagi? Warnanya. Warnanya, oke. Apa lagi? Hah? Berdampingan, oke. Apa lagi? Rizki. Hah? Rizki. Rizki, oke. Apa lagi? Banyak. Nikmat. Nikmat, oke. Yang kuning, iya. Tapi belum dicicipin. Belum dicicipin. Iya belum dicicipin pastinya. Kira-kira kalau melihat sempurna begini, terus ada yang kurang 1, 2, 3, ini mengganggu pemandangan nggak? Jadi yang pertama dilihat nggak? Iya. Ya, fokusnya ke sini apa ke yang banyak ini? Yang kurang. Ke sini, ya manusiawi. Oh, saya sebut 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Yang dicari mana? Ya? Yang nggak ada itu manusiawi. Yang dicari yang nggak ada. Akhirnya nggak syukur terus. Sementara 9 itu Allah kasih. Sementara ini banyak tuh 2, saya nggak ngitung berapa ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ditambah 3 jadi berapa? 21. Dari 21 yang kurang cuma 3. Orang biasa fokus di sini. Aduh, belum beli sepeda nih, orang lagi musim sepeda begini. Ya. Di mana-mana sepedaan, masa kita punya sepeda ini? Padahal di rumah udah punya motor. Udah punya motor. Walaupun ya motornya walaupun NMAX gitu ya. Ini bagus ya. Ya Honda Astra lah gitu ya. Astrea misalnya. Tapi itu kan nikmat. Banyak orang yang fokus di sesuatu yang tidak ada. Betul kan? Ketika kita sakit kepala. Fokus kita di mana? Sakit kepala kan. Akhirnya ketemu orang, kalau gue pusing. Iya. Nanti kenapa nggak masuk? Kalau pusing. Kenapa nggak kamu sholat? Kalau pusing. Satu RT tahu kalau kepala kita pusing. Apalagi sampai nulis di status Facebook. Dari pagi ini kepala pusing ya. Nah, followernya 5.000. 5.000 orang tahu. Itu mah Bu Haji ini itu mah. Amin. 5.000 orang tahu kepala kita pusing. Ngapain sih? Emang kalau kepala pusing nggak bisa makan? Kan masih bisa makan. Mulut masih bisa ngunyah. Ya. Belum sariawan gitu. Nggak dikasih sariawan, cuma pusing doang gitu. Tapi orang lebih fokus kepada yang itu gitu. Sama pandemi ini juga sama. Aduh, nggak bisa belajar tatap muka. Emang kalau tatap muka, situ bisa jadi pinter? Hah? Emang kalau tatap muka, situ bisa jadi sarjana yang bagaimana gitu? Yang kita harapkan itu adalah ilmu yang manfaat. Itu tuh proses. Belajar itu proses. Belajar itu proses, bukan tujuan. Ya. Jadi kalaupun bagaimana, sudah nikmati aja. Kondisi ini adalah kondisi yang Allah sajikan buat kita untuk kita mengambil hikmah. Untuk kita mengambil hikmah, untuk kita belajar. Dan ini gurunya itu langsung Allah. Guru kita langsung Allah. Jadi learn from home. Kalau istilah dalam belajar dalam dunia pendidikan. Ini kalau dalam kehidupan kita, kehidupan nyata kita, ini ada learn from Allah. Belajar apa? Belajar tentang rukun iman yang ke-6. Selama ini kan hanya tekstual. Selama ini kita hanya guru ngaji kita. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Maka yang ke-6 apa? Percaya kepada takdir baik dan buruk. Apa sih takdir baik, apa sih takdir buruk? Udah sekarang ini merasakan gitu. Takdir buruk sedang bersama kita. Udah nikmati. Ini pembelajaran. Tinggal bagaimana sikap kita terhadap takdir yang Allah sajikan buat kita itu. Kalau memang ya ini adalah bentuknya ujian atau azab, ya sudah. Kalau ujiannya kita harus sabar, dan sabar juga kan pelajaran. Kita selama ini hafal tuh ayatnya tuh. Udah sing sabar. Innallaha ma'as-sabirin, kan begitu ya. Hafal tuh ayat itu, hafal deh pasti. Innallaha ma'as-sabirin. Tapi prakteknya gimana? Sekarang kan kerja misalnya, kayak di dapur saja kan. Kerja tiap hari masuk tapi tidak dapat
hadiah penuh dari lembaga misal. Ini kalau tidak disikapi dengan syukur, tidak disikapi dengan sabar, ini di Al-Quran apa sih? Wah, ini si pimpinan apa segala macam. Jadi begitu. Ya. Oke, apalagi belajar misalnya. Kalau orang tua tidak sabar, tidak mengajarkan, tidak mendidik juga kepada anak tentang kondisi ini, maka yang terjadi orang tua akan ngedumel terus. You understand ngedumel? Ngedumel, iya. Ngomong di guru nih apa nih, enak jadi guru nih. Oh, anak saya belajar di rumah kok bayaran tetap misalnya kan segala macam. Udah semakin. Karena yang dilihat itu sesuatu yang enggak enak. Yang jadi fokus sesuatu yang enggak enak. Yang jadi fokus sesuatu yang kurang. Yang jadi fokus sesuatu yang dianggap sakit bagi kita. Sakit gigi masih bisa melihat nggak? Bisa. Sakit gigi masih bisa ngedenger, Masih. masih bisa jalan. Bisa. Kenapa itu nggak disyukuri? Fokusnya di sakit gigi. 5.000 follower tahu, 1 RW tahu. Ya. Ngapain gitu ya? Alhamdulillah ala kulli hal wa ni'matin. Nah, ini memang harus kita syukuri ya. Kondisi ini pelajaran langsung dari Allah. Terus apalagi ya? Nikmat itu apa sih? Nikmat itu apa? Bentuk nikmat itu apa? Kan kita sering gitu. Alhamdulillah ala kulli ni'matin. Hah? Enggak, bentuknya, bentuk nikmat dari Allah tuh. Dan yang itu nanti akan ditanya oleh Allah. Hah? Kaki kita nggak bakal bisa melangkah sampai 4 hal ini kita lewat. Ada 4. Itu nikmat. Yang pertama apa? Umur dipakai buat apa? Ya. Umur dipakai buat apa? Hidup sudah 40 tahun, saya aja setelah lagi 40 tahun. Saya udah lewat 40 tahun, istri saya udah 44, saya 45. Saja berapa? 32, Hah? 37. Rata-rata berapa ya? 21. 21. Masih muda-muda. Masih muda ya. 20. Nah, berapa banyak sisi manfaat yang telah kita hadirkan dalam hidup kita selama umur kita segitu. Belum lagi bicara ibadah. Udahlah ibadah mah kita kalau nyari ridho nyari sorga lewat jalur ibadah gitu. Mungkin banyak orang, aduh kayaknya belum nyampe ini. Banyak jalur kan? Banyak jalur. Ya, ibadah mahdoh maksud saya ya. Ibadah mahdoh kan ibadah ritual. Sholat, ngaji, puasa, ya, kemudian zakat, haji. Kan banyak orang yang bolong-bolong. Nah, ini cari jalur lain banyak. Jalur sunnah juga banyak. Ya, jalur sunnah, jalur khidmat di pesantren, jalur khidmat buat agama itu juga penting. Tidak semua orang dikasih kesempatan oleh Allah untuk berkhidmat buat agama. Kemampuan punya, ilmu punya, tapi tidak diberikan opportunity, tidak diberikan kesempatan. Makanya banyak ulama-ulama kita dulu berdoa, ya Allah, pakai kami untuk berkhidmat buat agama. Stamil. Jadi pakai, jadi orang dipakai itu enak Pak, enak itu. Jadi orang dianggap itu enak. Kalau kita nggak dianggap itu lewat ke depan rumah orang, ya biasa aja kayak kita kagak lewat. Setan kali gue ya kagak dianggap itu. Ini Masya Allah. Kita dianggap nih sama Allah. Dipakai, kita dipakai oleh Allah untuk berkhidmat buat Quran. Harusnya bersyukur. Wallahi ini karunia luar biasa. Kalau kata masyayikh yang sering datang ke kita itu ada syaraf. Ini kemuliaan dari Allah buat kita. Bukan kerjanya. Kalau kerja mah kita bisa di mana-mana. Ya, jadi security, terus bersih-bersih, kemudian jadi guru, kan bisa di sekolah umum, bisa di mana. Tapi kemudian Allah tempatkan kita di pesantren, ngajar anak-anak, Quran, ngajar. Kemudian kita ada di dalam komunitas itu, berada di dalamnya, berada di rumah itu. Ini luar biasa. Karunia terbesar buat kita itu. Maka harus kita syukuri. Gitu ya. Yes. Bismillah, belajar. Oh, gimana ya belajar di masa pandemi? Ya belajar. Makanya jangan pernah putus doa ketika habis salat subuh. Salat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat subuh langsung doa sebelum istighfar. Apa doanya?
Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan atau wa amalan sholihan, atau digabung juga boleh, wa amalan sholihan mutaqabbalan. Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amal yang diterima. Amin. Insyaallah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ilmu sangat bermanfaat, jangan lupa diamalkan. Nasihat-nasihat beliau Masya Allah. Semoga next time Yeni bisa ngevlog bareng Ustadz Yusuf Mansur, amin. Bisa sama orang-orang besar, bisa menimba ilmu dari Jokowi, dari siapa orang-orang hebat yang ada di dunia ini. Semoga ini bisa kolaps, bisa menimba ilmu, amin. Entah itu di Indonesia atau di luar negeri, atau syekh-syekh di luar negeri, amin ya Allah. Terus ustazah-ustazah pokoknya ya Allah, Masya Allah, thanks. Makasih banyak udah nonton sampai akhir, udah mau menuntut ilmu di YouTube ya ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum sholat, yang belum ngaji, yang belum sedekah, yang belum berpuasa, cobalah untuk puasa. Karena puasa itu nikmat. Inilah dari Ana, mohon maaf. Yuk, Ya, mau jajan? ini ada Jajan yuk. anaknya Kiai, Masya Allah. Dadah, dadah, dadah.